Halo guys semua. Oke, kembali lagi di channel YouTubeku Erwin Keiko. Oke, terima kasih sebelumnya. Memang sudah lama banget ya, 5 bulan berlalu aku nggak bikin video di channel YouTubeku aja cuma 2. Tapi aku tetap say thank you buat kalian sebelumnya yang banyak nanya ya. Banyak orang-orang tanya tuh gini, kamu kenapa sih nggak bikin konten? Koko Erwin nggak bikin video lagi? Oke, kali ini gue bikin video untuk mengobati rasa rindu kalian yang sudah bener-bener rindu aku bikin video lagi. Terima kasih sebelumnya, dan aku harap kalian bisa suka sama video gue yang kali ini. Untuk video kali ini aku akan cuman bahas tentang Q&A aja yang aku ambil dari salah satu web yang ada di internet. Kalian bisa lihat webnya di caption yang sudah aku taruh di situ. Kalian tinggal klik aja dan nanti kalian bisa jawab pertanyaan juga di situ. Ini ada 36 pertanyaan, tapi aku akan ambil 10 aja secara acak supaya nggak makan waktu terlalu lama juga. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, kalau kamu bisa memilih siapapun di dunia ini, siapa yang kamu inginkan jadi tamu makan malammu? Sebenarnya sih kalau jawaban kayak gitu pasti teman deket ya, karena nggak mungkin kalau orang yang baru aku kenal atau jadi temen, istilahnya temen biasa atau temen jauh langsung aku ajak ke rumahku gitu aja, nggak mungkin. Pasti biasanya aku harus deket sama dia dulu. Kalau misalnya aku deket terus dia sudah masuk cycle pertemananku yang jauh lebih akrab, mungkin aku bisa mulai percaya sama dia buat aku ajak dia ke rumahku. Bahkan mungkin aku bakal banyak share juga ke dia. Oke, itu jawaban yang dari pertanyaan pertama ya. Terus yang kedua, sebelum kamu menelpon seseorang, apakah kamu pernah mempersiapkan apa yang akan kamu bicarakan? Kenapa? Kalau telepon sih sebenarnya aku nggak pernah mempersiapin apa-apa ya. Kalau misalnya waktu telepon itu, aku telepon ya telepon aja. Tergantung siapa yang aku mau telepon. Kalau misalnya orang yang istilahnya mungkin dia posisinya penting atau mungkin dia pemimpin di atasku, ya aku harus bicara dengan baik. Aku harus tahu apa yang bakal aku bahas sama dia, terus cara bicaranya juga gimana, jadi nggak ngasal sih. Tapi kalau sama temen deket ya biasanya langsung aja, karena aku biasanya juga belak-belakan kalau sama orang yang sudah deket, yang benar-benar deket sama aku ya. Oke, pertanyaan ketiga, apa menurut dirimu hari yang sempurna itu? Menurut dirimu hari yang sempurna. Oh, kalau misalnya hari yang sempurna tuh buat aku tuh gini. Kalau misalnya aku tuh bisa dapat apa yang aku inginkan. Ini lebih apa yang aku inginkan sih. Nah, terus apa yang aku inginkan tuh sebenarnya banyak. Tapi oke lah, aku sebutin aja salah satunya ya. Sebenarnya pasti semua orang pengen ini ya, jadi sukses gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu aku bisa mencapai satu poin kesuksesan dalam hidup, itu buat aku hari sempurna. Jadi hari sempurna tuh gak harus muluk-muluk, kayak misalnya dapat uang atau mungkin dapat sesuatu yang berkesan. Tapi kalau aku punya list tentang kesuksesan yang harus aku capai dan satu poin itu tercapai, aku sudah senang dengan hari itu dan itu aku anggap hari yang sempurna. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan terakhir kali kamu bernyanyi untuk dirimu sendiri? Kapan terakhir kamu bernyanyi untuk orang lain? Ini sebenarnya agak malu ya. Ada 2 jawaban berarti. Kalau yang pertama tuh untuk nyanyi diri sendiri itu sebenarnya di banyak tempat. Itu setiap hari ya, nggak ada terakhir kali, setiap hari. Jadi bisa di kamar mandi, kadang waktu mandi itu nyanyi, terus kadang juga waktu di kamar, waktu mau istirahat itu juga nyanyi. Terus kalau untuk nyanyi orang lain sebenarnya jarang, karena aku biasanya malu kalau misalnya nyanyi buat orang lain. Jadi kalau nyanyi buat orang lain sih jarang, pasti jarang. Itu tadi sudah 4 pertanyaan. Sekarang pertanyaan kelima, kalau kamu bisa hidup sampai usia 90 tahun dan disuruh memilih untuk memiliki tubuh atau pikiran orang berusia 30 tahun selama 60 tahun terakhir hidupmu, mana yang akan kamu pilih? Disuruh memilih memiliki tubuh atau pikiran. Ya lebih baik, kalau menurutku sih, tubuh ya. Kalau menurutku tubuh. Sebenarnya dua-duanya sih penting, tubuh sama pikiran. Tapi kalau aku sih lebih pilih tubuh. Soalnya setidaknya kalau misalnya pilih tubuh itu, kalau misalnya aku bisa gerak dengan baik ya, di usia 90 ini istilahnya ya, usia sampai 90 tahun, terus kemudian punya tubuh yang jauh lebih muda dari itu, lebih fit dari itu, setidaknya gue masih bisa ngelakuin banyak aktivitas dari orang-orang yang usianya sama.
yaitu usia-usia manula gitu. Terus keenam, apakah kamu punya firasat rahasia tentang bagaimana kamu akan meninggal? Wow, ini creepy sih. Untuk selama ini sih aku nggak punya firasat kayak gitu, dan aku berharap jangan dulu. Tapi sebenarnya sih kalau salah satu keluargaku, ya mamaku ya lebih tepatnya, itu juga pernah mimpi-mimpi dia lihat kayak firasat buruk yang akan terjadi sama ayahku waktu itu juga pernah. Tapi kalau aku mimpi soal orang lain sih juga pernah. Tapi kalau tentang firasat akan meninggal sih belum. Dan aku harap jangan terjadi dulu ya. Karena masa muda masih panjang guys. Terus kemudian pertanyaan ke-6. Sebutkan 3 hal yang kamu dan aku atau pasanganmu sahabatku punya kesamaan. Nah ini dia, sebenarnya sih kalau sahabat aku nggak punya, jujur. Aku nggak punya sahabat, pasangan juga belum punya. Kalau kesamaan ya, oke lah, kesamaan antara aku dan keluarga, salah satunya yaitu mamaku. Jujur kami suka bukan keliling ya, jujur kami sebenarnya suka traveler fooding. Jadi kami itu sebenarnya suka misalnya nemu makanan yang istilahnya itu jadi trending, atau makanan yang belum pernah ada dan itu banyak dibahas orang, biasanya kami penasaran. Nggak cuma aku sama mamaku sih, sebenarnya aku juga sama temenku gitu kadang. Temenku yang suka kuliner ya maksudnya. Kadang-kadang kami explore, kami cari tempat yang kuliner itu katanya enak dan kami coba ke situ. Jadi itu kesamaanku antara aku sama mamaku sama temenku. Jadi kami 3 pihak ini sebenarnya ada yang sama gitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang paling kamu syukuri dalam hidupmu? Jujur sih kalau misalnya bersyukur itu banyak hal. Tapi kalau bersyukur di sini tuh aku lebih bersyukur kalau aku masih bisa hidup sampai sekarang. Masih bisa bernafas, masih bisa melakukan kegiatan aktivitas, masih bisa kerja, masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Itu aku bersyukur. Karena apalagi masa-masa kayak gini, masa-masa sulit ya bisa aku bilang, tapi aku masih bersyukur karena aku masih bisa bertahan hingga sekarang. Ya, I just believe with my God. Jadi aku cuma percaya aja sama Tuhanku kalau dia pasti menyertai dan kasih kekuatan. Terus kemudian pertanyaan ke-9, kalau kamu bisa mengubah apapun dalam cara kamu dibesarkan dari kecil, apa yang akan kamu ubah? Kalau kamu bisa mengubah apapun dalam cara kamu dibesarkan. Oh, ya ini aku artikan aja dari kecil apa yang ingin dirubah ya. Kalau pengen dirubah sih sebenarnya kebiasaan ya. Kalau misalnya aku bisa back to the past, maksudnya kembali ke masa lalu, aku bakal pilih buat untuk mengubah kebiasaan buruk. Mungkin aku pernah ngelakuin hal buruk atau ngelakuin hal yang gak enak, ya aku bakal pengen ngerubah itu supaya masa depan, future-nya itu mungkin nanti bisa lebih baik. Tapi kita nggak mungkin lah ya turning back. Kita nggak mungkin bisa kembali lagi ke waktu yang lalu. Terus kemudian ini pertanyaan ke-9, kalau kamu bangun pagi esok hari dan diperbolehkan menambah satu kualitas atau kemampuan khusus, kira-kira apa yang kamu mau? Kalau bangun esok hari diperbolehkan menambah satu kualitas atau kemampuan khusus. Kalau kemampuan khusus ini sebenarnya aku mau lebih public speaking lebih bagus ya. Karena selama ini jujur aku ngerasa public speaking itu kayak kurang, jelek. Kalau misalnya bicara sama orang secara langsung, kalau nggak sama orang akrab ya, sama orang yang baru kenal atau teman biasa gitu, biasanya aku jelek banget kalau ngomong, jujur. Tapi kalau ngomong live video, atau ngomong live, atau ngomong sama orang yang kenal deket akrab, aku bisa bagus. Ya walaupun juga ada sendat-sendatnya sih kadang. Oke, last question ya, pertanyaan terakhir. Oke, sebentar. Adakah sesuatu yang kamu impikan ingin kamu lakukan dalam waktu yang lama? Kenapa kamu belum melakukannya? Sesuatu yang aku impikan dalam waktu yang lama. Jujur aku pengen jadi YouTuber. Ya sekarang aku buat video buat aku masukin ke YouTube. Aku pengen jadi YouTuber dalam waktu yang lama. Terus kenapa kamu belum melakukannya? Oke, jujur kalau yang waktu itu, kan aku sudah jelasin, 5 bulan itu aku nggak balik karena banyak hal ya. Karena waktu itu aku pernah up and down juga dalam bikin video. Maksudnya kadang pengen bikin, kadang juga enggak. Terus sekarang ini moodnya lagi bagus.
Tapi oke lah, untuk next ke depan aku nggak bakal mut-mutan lagi. Aku juga nggak mau bikin video itu rentang waktu sampai 1 bulan lebih nggak balik-balik, nggak. Tapi mulai sekarang harus rajin-rajin bikin video. Oke, itu aja 10 pertanyaan. Sorry ya kalau misalnya kepanjangan. Dan kalau kalian suka sama video ini, like dan juga tonton sampai selesai. Terus jangan lupa juga untuk subscribe subscribe channel YouTubeku. Dan kalau kalian nggak suka, kalian juga boleh dislike. Kalian bisa kasih komentar juga. Tapi ingat guys, prioritas komentar tuh ya harus komentar yang bagus ya, komentar yang positif, yang membangun. Oke, sampai jumpa semua.